Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berfokus pada pengguna atau user center yang digunakan untuk menghasilkan solusi inovatif. Pendekatan ini melibatkan beberapa tahapan yang dirancang untuk memahami kebutuhan dan masalah pengguna, menghasilkan ide-ide kreatif, membuat prototipe, dan menguji solusi yang dihasilkan. Tahapan utama dalam design thinking meliputi empathize, 2 define, 3 ideate, 4 prototype, 5 test. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk desain produk, pengembangan layanan, dan inovasi bisnis, karena menekankan pada kreativitas, kolaborasi, dan orientasi pada kebutuhan pengguna. Langkah yang pertama yaitu empathize. Langkah-langkahnya yang pertama wawancara dan observasi kepada top manajemen, middle management, pegawai, dan vendor. Yang kedua, pengumpulan data kualitatif yaitu survei anonim, analisis dokumen, dan empathy mapping. Selanjutnya define. Yang pertama kumpulan wawasan, produktivitas turun, tata kelola buruk, korupsi, dan gagal bayar. Yang kedua identifikasi masalah, tata kelola, korupsi, gagal bayar. Yang ketiga formulasikan pernyataan masalah, perbaiki tata kelola, kurangi korupsi, pembayaran tepat waktu. Yang keempat tantangan dan peluang. Tantangan, resistensi, korupsi, kurang transparansi. Peluang, teknologi, restrukturisasi, pelatihan. Yang kelima, tetapkan sasaran dan indikator keberhasilan. Kepatuhan, plus 50% 6 bulan, korupsi, minus 75% 1 tahun, pembayaran tepat waktu 12 bulan. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk tahap ideal. 1. Brainstorming. Mengumpulkan tim yang beragam dan berpengalaman untuk sesi brainstorming. Gunakan teknik divergent thinking untuk memunculkan ide-ide tanpa batasan atau penilaian awal. 2. Metode kreatif. Gunakan metode seperti Scamper, Subtype, Combine, Adapt, Modify, Path to Another Us, Eliminate, Reverse, atau Mind Mapping untuk merangsang imajinasi. 3. Analisis, evaluasi dan analisis setiap ide yang dihasilkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Identifikasi ide-ide yang paling menjanjikan dan relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Misalnya brainstorming session dengan tim untuk menghasilkan ide-ide baru mengenai perbaikan tata kelola manajemen dan pengelolaan vendor. Dan menggunakan metode Scamper untuk mengubah elemen-elemen yang ada dalam proses manajemen yang terdapat korupsi menjadi lebih transparan dan efisien. Selanjutnya ada prototype. Terdiri dari identifikasi masalah, penurunan produktivitas pada kuartal 2 tahun 2024, penurunan omset dan gagal bayar operasional, indikasi korupsi dan suap dalam manajemen. Yang kedua, pembuatan prototipe terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama evaluasi manajemen, evaluasi kinerja manajemen dari manajemen atas hingga menengah. Yang kedua, reformasi manajemen, reformasi struktur manajemen untuk meningkatkan transparansi. Tahapan yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan motivasi. Yang keempat, pengujian dan evaluasi. Uji coba prototipe di lingkungan kecil. Evaluasi dampak dari setiap prototipe buat perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya adalah tes. Yang pertama, identifikasi pengguna dan skala pengujian. Yang kedua, persiapkan skenario pengujian. Yang ketiga, laksanakan pengujian. Lalu kumpulkan umpan balik dan analisis hasil pengujian. Jadi, kesimpulannya, perusahaan tambang menghadapi penurunan produktivitas dan omset akibat buruknya tata kelola manajemen, termasuk masalah korupsi dan suap. Untuk menangani situasi ini, pendekatan design thinking dapat diterapkan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, analisis dampak masalah terhadap karyawan dan keuangan perusahaan. Kedua, didefinisikan masalah utama, yaitu buruknya tata kelola dan indikasi korupsi. Ketiga, kembangkan solusi seperti reformasi manajemen dan peningkatan sistem pengawasan. Keempat, uji coba solusi seperti kode etik baru dan sistem audit internal untuk mengevaluasi efektivitasnya. Kelima, lakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dan implementasikan solusi secara menyeluruh. Terakhir, tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan kode etik yang ketat, pengawasan internal yang lebih baik, dan teknologi untuk pelaporan.